Kita mulai ya kelasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga tetap sehat. Semoga kuliahnya lancar. Urusan-urusan yang lainnya juga dilancarkan. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Coba buka dulu videonya. Oke. Sambil buka videonya, nanti ketua kelas tolong dibuatkan absensinya ya. Ketua kelas atau siapa, kalau sambil nunggu ketua kelas nanti tolong dibuatkan absensi kehadirannya. Oke, pertemuan hari ini sepertinya nggak akan terlalu lama seperti pertemuan sebelumnya. Di minggu ini kita akan perbanyak diskusi-diskusi tentang matriks LBM yang kemarin. Saya sudah baca beberapa matriksnya, beberapa masih ada yang bingung ya, saya lihat ya, tentang pembuatan LBM. LBM itu seperti yang minggu lalu, semuanya sudah kumpulin ya semuanya ya? kumpulin Pak. Semua sudah ya? Oke. Jadi LBM itu, kita kembali ke LBM. Minggu ini kita ke LBM, tapi akan banyak diskusi dan tanya jawab. Tidak tidak harus dari saya, tapi diskusinya juga dari teman-teman kelas yang lain juga. Maksudnya antar mahasiswa juga gitu. Ada beberapa yang saya lihat di LBM kualitatifnya itu masih apa ya bahasanya ya, masih perlu dibenahi lah sedikit lagi gitu ya. Kalau yang di LBM, sebentar saya share dulu. Kalau yang di LBM yang kita pelajari minggu lalu, ini dia. Nah, LBM ini menjadi apa ya bahasanya ya, menjadi sangat penting untuk merumuskan masalah penelitian harusnya. Nah, cuman saya belum ketemu nih beberapa mahasiswa yang merumuskan matriksnya atau membuat matriksnya dengan baik. Padahal matriks ini adalah langkah awal atau fondasi awal untuk menemukan permasalahan-permasalahan di penelitian kualitatif. Seperti contoh misalkan asumsi penelitian itu bermuara atau pikirannya itu dapat dilihat dari dialog-dialog atau diskusi di LBM. LBM ini latar belakang masalah ya, atau nah, nanti ini akan memunculkan research questions. Yang minggu lalu kan ada hampir semuanya masuk ya minggu lalu ya. Paling tidak hari ini kita review saja singkat. Karena target saya itu di minggu ini kita sudah harus selesai nih LBM. Minggu berikutnya baru nanti akan kita mulai dengan perumusan masalah. Sehingga asumsi saya minggu depan itu kita sudah selesaikan LBM. LBM baru minggu setelah UAS nanti, setelah UTS nanti kita fokus ke instrumen-instrumen yang sering atau yang umum digunakan di penelitian kualitatif. Mulailah kita masuk ke teknik analisis, kemudian teknik paradigma penelitian dan lain-lain itu. Dan apalagi informan penelitian kualitatif, kemudian wawancara dan lain-lain. Itu setelah UTS. Nah, ini adalah paling bahasanya itu paling nyaman lah kalau kita sudah menyelesaikan proposal penelitian sampai sini, sampai menemukan rumusan masalah dan mendesain teori-teori yang akan digunakan, at least 40-50% penelitian kita itu sudah selesai lah. Bisa dikatakan selesai, karena ini akan menjadi fondasi yang sangat kokoh nantinya. Nah, kesalahan menulis atau mendialogkan LBM ini bisa menjadi bumerang karena
Ya, semuanya berawal dari latar belakang, kemudian perumusan masalah dan metode penelitiannya nanti kita akan bahas pasca UTS. Nah, sejauh ini ada yang kita diskusi aja ya, kita diskusikan aja. Minggu lalu saya sudah jelaskan singkat memang tentang matriks LBM, pembuatan LBM ini. Dan bisa juga ditonton lagi, diputar ulang lagi videonya di kanal YouTube yang saya sudah share di WA group juga. Secara sederhananya ya, secara sederhana atau bisa dikatakan itu kalau LBM itu dia harusnya ada dua sisi. Dua sisi yang dimaksud ini yang kemudian akan memunculkan dialog empiris antara satu sisi dengan sisi yang lain. Sederhananya seperti ini, misalkan secara teori perumusannya seperti ini, namun secara fakta seperti apa? Sehingga dua hal itu yang kita dialogkan. Teori di sini dalam artian argumen atau statement dari penulis-penulis yang lain atau peneliti-peneliti yang lain. Bisa kita ambil di jurnal, bisa di buku, bisa di mana aja sebenarnya. Cuman di faktualnya, di faktanya juga kita bisa lihat di fenomena sekitar atau dari pikiran peneliti yang kalau dalam bahasa penelitian itu disebut sebagai pra-research. Pra-research atau pengamatan awal. Pengamatan awal inilah yang menjadi bukan asumsi ya, pengamatan awal ini yang menjadi titik balik daripada perumusan matriks ini. Seperti itu kira-kira untuk LBM. Nah, beberapa mahasiswa yang saya lihat itu ya ada yang sudah oke LBM-nya, tapi masih kurang referensi saya lihat, sehingga beberapa termasuk nanti memunculkan teori-teori yang akan digunakan dan masalah latar belakang masalahnya yang akan memunculkan masalah penelitian. Masalah penelitian ini yang digunakan untuk dianalisis. Sederhananya saya bilang kalau di skripsi itu bentar saya buat ini. Sederhananya kalau penelitian di tingkatan skripsi itu dia hanya dia menemukan masalah atau apa bahasanya ya, mendeskripsikan masalah saja gitu. Dan tidak sampai kepada tingkatan yang begitu rumit gitu ya, kalau misalkan tesis dan disertasi. Jadi hanya sebatas deskriptif saja kalau menggunakan secara umum ya, yang penelitian kualitatif itu biasanya menggunakan paradigma penelitiannya itu atau metode yang digunakan itu biasanya menggunakan deskriptif biasanya ya secara umum gitu. Kalau penelitian yang lebih mengerucut lagi ke tesis, dia mengamati atau mencari masalah. Kalau yang S3 disertasi dia mencari masalah sekaligus mencari jalan keluarnya seperti apa. Oke, kita kembali ke sini aja, ke matriks LBM. Kita akan banyak diskusi di sini karena materi ini saya sudah sampaikan minggu lalu. Silakan kalau teman-teman yang masih bingung boleh tanyakan, karena saya lihat di tugasnya itu seperti masih kebingungan semua. Coba 1-2 orang dulu. Ayo di on kan suaranya. Ayo di on kan suaranya. Di on kan semua. Ya, halo Pak.
Kembangan. Oh, ya. Itu kucing. Kenapa kucing? Sorry. Pak, saya aja Pak mau bertanya sedikit terkait matriks LBM Pak. Ya. Halo? Ya, halo. Yang masih menjadi kebingungan dari teman-teman yang lain Pak, terutama Dari saya kamu, Pak ya. kamu yang bingung. Teman-temanmu enggak aja. Saya Ya. jadi di satu sisi ini kan Pak, apakah itu sebagai, kan katanya di sini ada satu sisi dan di sisi lain. Nah, terus di satu sisi ini di tujuannya itu sebagai fakta Pak ya. Dan kemudian di sisi lain itu apakah menjadi teori gitu. Nah, maksudnya gini Pak. Di satu sisi ini kan tentang jurnal yang kita cari gitu kan Pak. Nah, itu menjadi faktanya Pak. Dan kemudian di sisi lain itu sebagai teori. Nah, jadi teori di sini yaitu teori yang kita ambil dari 5 jurnal tersebut Pak. Apakah begitu Pak? Atau gimana Pak? Makasih Ya. Pak. Ya, seperti itu ya kurang lebih. Karena sederhananya gini, seperti yang saya jelaskan tadi, sebaik-baiknya LBM itu adalah LBM yang dia berdialog isinya. Jadi mendialogkan studi-studi empiris dan fakta dan fenomenanya itu. Seperti yang kita contohkan minggu lalu misalkan ya, di satu sisi itu ini hanya satu case ya, banyak sekali kasus-kasus yang lain. Misalkan karena jurnal itu tidak harus semua ya, misalkan 1-2 statement yang kita gunakan. Perumusannya secara implisit aja, misalkan buat saja segitiga terbalik, itu kan paling sederhana ya kalau menulis. Buat saja segitiga terbalik, kemudian bicaralah dulu secara umum, kemudian baru mengerucut ke tingkatan spesifiknya. Spesifik itu nanti yang akan digunakan untuk apa pra-research-nya, pengamatan awal penelitinya. Sehingga itu yang digunakan untuk membuat atau memunculkan rumusan masalah. Kadang ya, ini umum yang terjadi itu ketika sudah membuat judul penelitian, kemudian disertakan dengan rumusan masalah, lalu bingung menulis LBM. Sehingga LBM itu kadang loncat sana, loncat sini, sehingga nggak nyambung. Idealnya adalah, sebenarnya ada banyak cara lain ya, ini cara yang biasa saya gunakan, yang sering saya gunakan untuk membuat proposal penelitian. Biasanya saya buat begitu, segitiga terbalik dulu, baru berbicara dalam konteks yang general dulu, kemudian mengerucut sampai menemukan asumsi penelitian, asumsi dan rumusan masalah penelitian. Kalau di satu sisi dan sisi lain itu yang biasanya saya gunakan dari perspektif matriks ini adalah dia akan mendiskusikan secara empiris, studi empiris bisa dari jurnal, bisa dari buku, bisa juga dari kekuatan data-data ya, maksudnya dari official datanya itu dari mana. Kenapa saya sarankan dari jurnal? Karena apalagi jurnal yang sudah dipublish ya, karena jurnal itu ada di tingkat tertinggi lah bahasanya kalau kita menjadikan dia referensi. Karena dia mendapat pengakuan dari yang lain juga. Seperti itu. Nah, penggunaan jurnal ini harus disertai juga dengan data-data yang lain gitu. Itu yang kita sebut sebagai data supporting atau data pendukung, data dukungannya itu. Dan juga digunakan sebagai bisa juga dari pengamatan. Nah, dari dua sisi itu, misalnya kita contoh deh, misalkan ya di PPT ini kan ada satu dari berita, kemudian pemerintah meningkatkan dana dan lain seterusnya. Nah, tapi apa asumsi awalnya atau opini yang akan kita gunakan? Ini kadang pro kontra atau bahasa lainnya pro kontra aja itu bisa diganti jadi pro kontra. Di satu sisi lain, di satu sisinya menjadi pro-nya, di satu sisi lainnya menjadi kontranya. Sehingga terjadi dialog empiris antara di LBM kita itu nanti. Seperti itu.
Nah, setelah mengerucut ke bawah, itulah yang digunakan untuk merumuskan masalah penelitian. Masalah penelitian inilah yang harus dijawab selama proses penelitian nanti. Nanti saya kirimkan beberapa contoh matriks ya. Nanti saya kirimkan di grup aja. Ada di laptop saya nanti. Nanti saya kirimkan itu. Itu sementara sederhananya begitu sih. Sehingga semakin banyak kita membuat matriks atau semakin panjang, maka akan semakin mudah untuk menemukan atau untuk membuat membuat LBM ini. Sederhananya misalnya kalau kita hanya menemukan tiga poin di matriks, maka ya LBM kita akan sangat sedikit gitu. Nah, saran saya buatlah minimal 10 fakta dan argumen itu yang kita gunakan. Sehingga nanti dalam penulisan ini tinggal disalin aja ke LBM, ke bab 1. Tinggal disalin dan dan diparaphrase, misalkan ditambahin data-data supportnya lain. Tapi minimal substansinya kita sudah ketemu gitu. Itu yang jadi sangat penting di sini. Line LBM-nya ketemu. Sehingga nanti perumusan masalah, kemudian penelitian, manfaat dan tujuan itu sangat gampang, itu sangat mudah itu. Maksudnya dalam merumuskan ya. Kalau dalam LBM itu biasanya ini yang menjadi sangat, secara umum yang saya lihat ya, ini yang menjadi yang harus diulang-ulang terus sebenarnya. Itu. Nah, dari situ kita akan coba minggu ini ya, sampai minggu depan coba dibuat ulang lagi LBM-nya. Tapi saya akan bagikan kelompoknya sehingga memudahkan untuk diskusi. Kita ada berapa jumlah mahasiswa kelas? 37, Pak. Berapa? 37. 34. 34. Maaf, Pak. 30. Ketua kelas sudah masuk ya? Saya, Pak. Sudah ya? Oke. Nah, coba tolong dibuatkan kelompok kecil di kelasnya. Jadi kelompok itulah nanti yang akan menjadi teman diskusinya gitu. Jadi kalau seperti sebelumnya itu ya bingung-bingung sendiri nanti. Dibuatkan aja kelompok belajar atau kelompok diskusi gitu. Kalau saran saya nggak lebih dari 6 orang. Sehingga mudah gitu. Karena memang membuat penelitian ini sangat susah kalau misalkan sedikit baca, sedikit teman diskusi itu menjadi sangat susah nantinya. Itu biasanya yang saya gunakan seperti itu. Sehingga yang saya lakukan di kelas juga berdasarkan apa yang sudah saya lakukan sebelumnya. Begitu ya, misalkan ada 6 orang atau 5 orang gitu, sehingga nanti di kelompok itulah yang akan berdiskusi tentang teorinya, tentang LBM. Jadi minggu depan itu kumpulkan lagi poin LBM-nya. LBM buat seperti ini aja ya, sederhana gini aja ya, nggak usah sampai instrumen dan indikator dan lain-lain. Nggak usah, karena kita belum masuk sampai sana. Kita baru masuk sampai LBM aja, bab paling dasar dari penelitian. Jangan lupa teori. Nah, ini juga boleh nih, sampai menuliskan teorinya di sini. Sangat boleh. Tulis saja nanti teori yang akan digunakan. Saya lagi nyari oke, ini bisa. Oke ya, seperti itu ya, kurang lebih. Ada yang kita diskusikan lagi, silakan ya, kita diskusi aja kelasnya. Kelas minggu ini kita diskusi memang, sehingga ini hanya pengulangan dari minggu lalu aja. Di minggu lalu ya ditonton lagi aja nanti videonya seperti apa.
Silakan kita diskusikan apa yang mau didiskusikan. Karena UTS nanti UTS-nya itu akan mengumpulkan LBM. Saya tahu memang nih. Nanti mengumpulkan LBM, jadi benar-benar desain penelitian. Kita ada berapa waktu lagi sampai ke UTS? Ada berapa minggu lagi? Sekitar 10 atau 9 minggu, Pak. UTS. Kalau UTS tinggal 3. Tinggal 3 pertemuan lagi ya? Iya. Oh, tinggal 3 pertemuan lagi. Oke, berarti nanti UTS-nya itu minimal sudah bisa selesaikan LBM, kemudian dan tinjauan pustaka ya. Jadi bab 1, bab 2 lah bahasanya kalau skripsi. Itu untuk UTS-nya, silakan dipikir memang. Makanya saya sarankan membuat LBM ini akan jadi sangat mudah. Kalau minggu depan diselesaikan, minggu berikutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai kajian pustaka, kemudian teori-teori yang digunakan, kayak gitu-gitu. Makanya saya sarankan itu membuat kelompok yang yang mungkin dari topik penelitian yang sejenis lah, yang sama lah. Bukan sama ya, topik penelitian yang ya sejenis, yang mirip-mirip gitu. Nggak nanti memudahkan kelanjutannya. Seperti itu. Apalagi kita diskusikan ayo. Pak, sekali Pak. Sekali apa? Bertanya. Iya, boleh. Nah, jadi kalau dalam menentukan teori itu Pak, jurnal yang kita baca tuh harus Pak? Harus isinya harus sama dengan ada kaitannya gitulah Pak sama jurnal yang kita baca di awal gitu Pak. Agar kan nanti ketika dalam itunya Pak, dalam di sisi lainnya itu Pak, faktanya itu Pak akan sama dengan teori gitu Pak. Apakah bisa gitu Pak atau enggak gitu? Maksudnya gimana? Nah, jadi di teori ini kan Pak, jurnal yang kita baca, bisa nggak Pak sama gitu loh, tapi isinya, topiknya itu ada kesamaan dalam jurnal lainnya gitu loh Pak. Tapi Bisa. isinya itu hampir sama dengan yang jurnal di awal Pak. Bisa. Itu nanti tinggal dilihat di gaya penulisan aja, APA style-nya. Sudah pernah saya kirimkan ya APA style ya? Cara penulisan. Belum pernah ya? Belum Pak. Belum ya, nanti saya kirim. Jadi gini, itu sangat bisa digunakan, tapi bukan dalam satu jurnal kan, maksudnya sangat bisa digunakan, tapi tidak dalam bentuk pengulangan. Maksudnya kalau yang kita sudah tulis di bab 1, maka dikurangi untuk menuliskan ulang di bab teori. Tapi dalam satu jurnal sangat bisa digunakan. Tapi dalam satu jurnal itu kan misalkan ada 10-12 halaman gitu ya. Maka yang digunakan itu ya kalau bisa secara ini saja, substansial yang kita gunakan saja. Sebelumnya kita sudah memahami isi jurnal itu seperti apa, metodenya apa, proses penelitiannya apa, dan hasil penelitiannya apa. Sehingga memudahkan nanti. Sangat bisa ya digunakan seperti itu. Nanti tinggal citasi aja, lihat di Google Scholar, yang tulis aja judul. Cara paling mudah ya, tulis judul, kemudian ada beberapa jurnal, silakan dibaca dulu, dipahami dulu, kalau bisa di-review. Setelah di-review baru kita menuliskan di kertas kita, sehingga nggak copy paste. Cara penulisannya pun harus dia punya aturan, dia tidak semata-mata tinggal comot aja. Nggak bisa itu langsung masuk plagiasi itu.
Nanti cara penulisannya nanti APA-nya saya kirim. Kita menggunakan APA ya. Gaya penulisannya dan referensinya. Nanti dibaca, dipelajari. Karena kalau nggak ada itu ya suspek nanti plagiasi nanti. Kan sudah pernah saya kirimkan ya. Maksudnya di apa namanya tuh di cover ya. Cover itu kan saya jelaskan tuh cara menghindari plagiasi, kemudian bagaimana tips and triknya, kemudian saya sertakan contoh juga di situ, sehingga memudahkan sebenarnya sudah ada guideline-nya lah minimal. Nanti kalau skripsi, tahu lah, seperti ini penulisan, sehingga kalau di komen nanti sama dosennya dan pembimbing ya nggak yang kecil-kecil lagi gitu, sehingga nanti diskusi teorinya, kemudian hasilnya dan lain-lainnya, bukan di apa bahasanya ya, di penulisan ilmiahnya. Seperti itu. Nanti saya kirim. Kalau misalkan kita memungkinkan untuk membahas APA, nanti coba saya sempatkan ya. Mungkin nanti satu pertemuan kita bahas soal teknik penulisan, sangat boleh, sepertinya sangat bagus. Nanti saya lihat dulu di RPS-nya seperti apa kita. Nah, kita ini sudah 5 minggu ya? 4 minggu? Sudah 4 minggu, Pak. 4 minggu ya? Nah, nanti UTS-nya itu seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman yang belum belum masuk, jarang masuk tolong disampaikan nanti. Ini nanti akan saya upload juga. Semoga nanti bisa diupload. Kan saya upload, nanti saya share lagi di WA kelas. Ya seperti itu kurang lebih. APA kemudian teknik penulisan sepertinya penting ya. Nanti coba dibaca lagi di cover yang saya kirimkan itu. Di situ adalah contoh-contoh sederhana cara menghindari, kemudian tips and triknya, penulisan daftar pustaka seperti apa. APA sih sebenarnya. Kita pakai APA, nanti saya kirimkan. Seperti itu kira-kira. Matriksnya tolong dibuatkan berapa ya? 10 cukup? Cukup ya, 10 poin ya? Wow. Enggak banyak. Ini aja udah 3 nih, saya gini. 3. Minggu depan dikumpulin. Jadi buat 10 poin LBM dan teorinya seperti apa, sehingga akan memunculkan masalah penelitian. Jangan lupa asumsi penelitian. Gampang sebenarnya. Kalau sudah ketemu ini 10 poin ini, misalkan ya 10 poin di matriks ini, itu kan dia semakin mengerucut tuh, mengerucut ke bawah, baru kemudian membuat asumsi peneliti. Masih ingat form yang saya kirimkan kemarin? Nah, itu kan ada asumsi penelitian. Asumsi penelitian itu kan pengamatan awal atau hipotesis awal, opini peneliti untuk melakukan penelitian. Nah, itu nanti dituliskan setelah jadi ada poin ini, ada 2 poin ini, kemudian teorinya nomor 2, nomor 3 asumsi penelitian. Ya, 1 paragraf cukup lah asumsi penelitian. Asumsi penelitian itu adalah setelah menemukan gap penelitian. Gap penelitian antara yang dilakukan di LBM. Itulah asumsi penelitian. Yang membedakan lah bahasa gampang. Atau titik pijaknya peneliti lah itu bahasanya. Nah, dari setelah itu nanti barulah buatkan ininya, masalah penelitiannya. Perhatikan juga redaksi penelitian. Ini yang kemarin kita pelajari nih. Dibaca lagi ya. Ini. Kadang banyak penelitian skripsi itu yang ya udah asal jadi aja gitu, tanpa dia bisa menemukan keunikannya atau urgensi daripada penelitiannya itu. Kenapa misalkan skripsi ini atau penelitian ini penting diteliti?
Ya, sehingga banyak terjadi itu ya hanya pengulangan saja. Kadang dari penelitian yang satu kemudian berpindah objek saja biasanya, berganti subjek saja. Nah, itu yang harus dihindari. Kalaupun harus sama, maka harus menawarkan kebaruan yang lain. Seperti itu. Kita sudah bahas ini minggu lalu. Ini jangan lupa data ilmiah, kemudian lain-lain, API nanti saya kirim. Kemudian ini contoh judul. Ada banyak sekali ya contoh judul, boleh cari di Google Scholars itu loh. Ada banyak, atau daftar di Perpustakaan Nasional itu kan gratis itu. Nah, ini minggu lalu kita bahas, ya. Ini juga minggu lalu sudah kita bahas, nanti kita tinggal diputar ulang aja. Tinggal diputar ulang saja nanti di grupnya. Oke, itu aja. Yang gini. Siap, Pak. Biar nggak bingung gitu. Jadi ini paling sederhana lah membuat desain penelitian. Kalau ada cara lain, iya ada banyak cara lain. Cuman yang ini yang biasa saya gunakan seperti ini di LBM ini. Ada yang mau didiskusikan lagi? Sepertinya ya cukup, Pak. Sudah cukup ya, sepertinya ya. Coba sering-sering diskusi lah di grup WA-nya itu. Jangan diam-diam aja. Bantu teman-temannya itu. Jangan, kalau diam-diam ya saya anggap sudah tahu semua, nanti kan repot. Saya anggap sudah tahu, sudah pintar semua nanti. Kayaknya nanti kita aktifkan lagi grup WA grupnya biar diskusi tentang apa aja. Kalau ada jurnal baru, buku baru, tentang apa aja. Tentang penelitian ya. Bukan tentang apa aja yang lain. Oke, itu. Hah? Boleh. Tanya aja. Soal judul yang tadi dikirimkan di Google Form itu, apakah dari sepakati semuanya atau misalnya ada perbaikan lagi, misalnya ada yang nggak diterima atau gimana gitu, Pak, biar teman-teman nggak bingung gitu. Kalau misalnya ada yang misalnya harus diperbaiki, mungkin ada pengumumannya gitu, Pak. Ntar saya nggak bisa dengar, tolong di mute dong. Karena jadinya itu hanya itu. Oi, tolong di mute. Siapa sih itu? Oke, bagaimana Subirin? Jadi kan kemarin kita udah ngirim judul, Pak, di Google Form. Nah, jadi judul itu apakah udah diterima, apa maksudnya udah baik semua, atau misalnya ada yang Bapak harus minta perbaiki biar nanti pas pembuatan latar belakang permasalahannya itu nggak bingung gitu, Pak. Dan mungkin ada yang judulnya nggak cocok, nggak, mungkin susunan katanya dari judul itu nggak sesuai gitu. Mungkin bisa diumumkan gitu, Pak. Oke, itu nanti ya. Nanti saya akan Budi ini kayaknya si Budi nih. Bisa di-mute di situnya, Pak, sebagai host. Nggak bisa. Bentar. Di partisipannya, Pak. Itu dulunya dinyalain terus ditinggalin. Gini caranya. Iya udah. Udah saya remove. Oke. Jadi nanti akan saya spare waktu ya untuk itu ya, untuk itu semua. Tapi sekarang bisa aja kalau misalkan mau ganti judul, mau ganti apa bisa boleh. Tapi kalau dengan catatan bisa mengejar ya.
bisa mengejar membuat LBM lagi, kemudian membuat membaca ya lagi dengan tentang judul-judul yang lain bisa aja. Nah, nanti finalnya itu di UTS. Nanti sebelum UTS kita akan cross check bareng semuanya. Itu kenapa saya pinginnya itu nanti dibuatin kelompok. Jadi minimal kelompoknya nanti itulah yang akan mengoreksi bareng. Jadi teman diskusi, jadi teman bertukar pikiran dan lain-lain itu. Jadi tukar buku lah, tukar apa banyak sekali. Kelompok belajar lah sederhananya begitu. Nah, nanti sebelum UTS, sebelum pengumpulan kita akan buat satu sesi lagi untuk khusus membahas tentang itu. Harapan saya setelah UTS, setelah selesai semuanya, kita sudah bisa next step ke metodenya. Ke metode penelitian, kita mulai nanti bicara instrumen penelitian, kita bicara analisis data, teknik analisisnya apa, sampai kepada tingkatan informan misalkan yang sering digunakan ini biasanya teknik Miles, Haberman, kemudian Laswell. Kita akan buka nanti semuanya ke sana. Ada banyak sebenarnya instrumen-instrumen penelitian kualitatif itu. Cuma nanti kita akan bahas. Termasuk juga penentuan kalau pernah dengar penelitian penentuan informan penelitian, subjek penelitian, apa bedanya subjek dengan informan, kemudian apa objek penelitian itu seperti apa gitu. Itu nanti kita bentuk, kita buat kriterianya yang snowball, yang purposive, nanti itu nanti. Itulah kenapa kita ya bertahap dulu lah pelan-pelan. Biar kasih waktu lah, biar gak terlalu ngebut. Itu Oke, itu siap, ya. siap. Oke, kita bertahap lah. Oke, aktifkan lagi ya grup WA-nya ya, diskusi kayak ngapain kayak apa. Oke, siap Pak. Jangan diam-diam aja. Nanti saya kasih poin penilaian nanti di situ nanti kan gawat semuanya pengen ini. Karena mata kuliah ini jadi mata kuliah penting untuk skripsi nantinya. Jadi kalau ini dianggap remeh, disia-siakan, ya skripsi nanti seperti apa nanti jadinya. Pokoknya mending udah diskusikan sekarang, ribut-ribut sekarang sudah. Oke, itu dari saya. Ada yang mau ditanyakan lagi, nanti kita bahas di WA group aja. Ketua kelas, ya nanti absensinya direkap ya, dikirim ke WA group atau ke saya juga boleh. Belum. Kenapa? Oke. Kita udah nggak ada ya, kita akhiri kelasnya kalau nggak ada pertanyaan. Itu UTS-nya saya sudah sampaikan, saya sudah kasih tahu UTS-nya. Nanti saya kasih link untuk bacaan lagi. Oke. Bisa dicukupkan ya kelasnya ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Bisa ya? Oke. Kita akhiri kelasnya kalau begitu. Nanti kita akan lebih banyak diskusi di WA group. Kalau misalkan yang ada di Sumbawa kita bisa agendakan lah nanti. Iya, Pak. Seperti itu ya. Terima kasih banyak ketua kelas dan teman-teman yang lain. Semoga tetap sehat, tetap dilancarkan. Jangan lupa banyak membaca. Jurnal boleh apa, jangan novel buku-buku Korea yang dibaca. Oke, itu aja. Itu dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita sambung lagi minggu depan. Jangan lupa tugasnya minggu depan kita sambung lagi sesi berikutnya. Kalau mau ada yang mau didiskusikan lagi silakan. Tapi saya tutup dulu kelasnya. Tapi forumnya akan tetap saya on-kan mungkin 5-10 menit ke depan. Gitu, seperti itu. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.